kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, 1 bulan sudah kita lewati bersama Tuhan. Dan kita masuki bulan yang baru. Hari ini Minggu tanggal 4 September tahun 2022. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh kasih kemurahan Tuhan. Doa saya semoga saudara sehat secara rohani dan juga jasmani tentunya. Diberkati Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 112
Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami rindu mengasihimu dengan lebih sungguh-sungguh, karena Engkau sangat baik. Hari ini kami akan mempelajari firman-Mu. Mohon berkat Tuhan, agar kami mengerti dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Alkitab Mazmur 112, sambil kita juga mendengarkan Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur, orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihat, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudaraku, Mazmur ini juga dikenal sebagai Mazmur Haleluya, yang artinya terpujilah Tuhan. Sebab di dalam Mazmur 112 ini tercatat mengenai berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab tersedia berkat rohani dan jasmani bagi orang-orang yang hidup menghormati Tuhan, yang mempercayakan diri sungguh, yang bergantung berharap hanya kepada Tuhan. Ciri-cirinya, orang itu sangat atau amat suka kepada segala perintah Tuhan. Suka membaca firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan, suka mempelajari dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Orang itu juga selalu rindu, selalu berusaha hidup benar, hidup saleh. Waktu melakukan kesalahan atau jatuh di dalam dosa, segera bertobat. Tidak terus merasa nyaman dalam dosa. Berusaha hidup untuk sesuai rencana Tuhan. Dan cirinya yang ketiga, orang itu pengasih, penyayang, adil, baik hati, penuh dengan belas kasihan, dan hidup di dalam kebenaran. Di dalam versi bahasa Ibrani dikatakan bahwa orang itu hidup sebagai terang di dalam kegelapan. Dia hidup sebagai terang di dalam kegelapan. Karena apa?
Dunia ini gelap, orang egois. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia juga mengasihi sesamanya. Dia penyayang, dia penuh dengan belas kasihan, dia hidup benar, ya. Dia adil, dia baik hati, dia murah hati, suka meminjamkan. Tentu dengan standar firman Tuhan, tanpa bunga. Karena dia berbelas kasihan, ya. Dia jujur dalam segala urusan, dia bijaksana, dia mengurus segala sesuatu sesuai dengan standar kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dia juga tidak takut pada kabar celaka. Lihat ya ayat 7. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia tidak takut menerima kabar buruk. Hatinya teguh karena sungguh percaya kepada Tuhan. Ia tidak takut menghadapi apapun yang mungkin terjadi karena ia yakin, benar-benar yakin bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup dan matinya. Jadi hatinya itu teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya karena dia lihat Tuhannya lebih besar, lebih hebat, lebih kuasa dari apapun. Ia tidak cemas, ia tidak takut. Ia diberi kemampuan untuk dapat tenang menghadapi musuh-musuhnya, menatap musuh-musuhnya. Jadi dia juga punya masalah, tapi dia menghadapinya tenang karena dia tahu Tuhan besertanya. Dikatakan di ayat 9, ia membagi-bagikan. Ya, ia memberikan pada orang-orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi atau kemuliaannya itu tetap. Ia suka memberi sedekah pada orang miskin, orang yang berkekurangan, orang yang membutuhkan. Ia selalu melakukan yang baik. Sebab itu ia berpengaruh, ia berkuasa, ia dihormati. Puji Tuhan saudara-saudara. Berkat bagi orang yang hidup takut, orang yang hormat akan Tuhan. Tadi ciri-cirinya ya, bahwa dia hidup benar, dia sangat suka pada firman Tuhan, suka mendengar, membaca dan melakukan. Ia berbelas kasihan pada orang-orang yang susah. Ia hidup sebagai terang di dalam kegelapan. Dan ia tidak takut menghadapi apapun. Karena ia sungguh percaya kepadanya, kepada Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan pada mereka yang hidupnya takut, hormat pada Tuhan, kita bisa lihat bahwa anak cucunya, keturunannya akan perkasa, akan dihormati, akan diberkati. Jadi penting sekali orang tua kita hidup benar. Supaya anak cucu kita akan menerima berkat Tuhan. Kalau kita lihat, wah kenapa keadaannya kurang baik, mari kita introspeksi diri. Kita hidup benar, kita hidup takut Tuhan. Lakukan apa yang tadi kita sudah pelajari ciri-cirinya. Supaya keturunan kita hidup benar. Keturunan kita juga akan diberkati, akan dihormati, akan perkasa. Dikatakan selanjutnya berkat Tuhan bagi orang yang hidup takut Tuhan, itu harta dan kekayaannya ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap selamanya. Kekayaan dan kemakmuran serta kebajikannya tidak pernah dilupakan, diingat sama orang. Kekal, ada, Tuhan menolong dia. Di dalam gelap terbit terang, ia hidup jadi terang bagi banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Apabila ia mengalami kesusahan, kegelapan, ia akan segera bangkit dan kembali menjadi terang. Jadi dia tidak akan menjadi gelap, tidak ikut-ikut dengan dunia yang gelap dan berdosa. Dia akan mengalami kemujuran. Semua hal akan berjalan dengan beres, dengan baik. Tentu tidak instan. Tapi dalam proses, semuanya akan beres, akan baik. Ingat Ayub,
ingat Ruth, Naomi, ingat Esther, Mordekai. Mereka semua orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Mereka mengalami kesusahan, kesulitan, kegelapan. Tapi apa? Akhirnya semua akan berjalan beres, baik. Tidak instan, tapi proses. Orang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan, takkan goyah selama-lamanya. Tidak akan gagal selama-lamanya. Tidak akan terkalahkan oleh keadaan buruk. Tidak akan tergelincir, jatuh, tergeletak, dan gak bangun-bangun lagi. Tidak. Sebab Tuhan akan menopang dan memberi kekuatan baru. Amin. Dan hidupnya bersama Tuhan akan diingat oleh orang selama-lamanya. Akan diceritakan. Jadi kemuliaan Tuhan, hidup dan matinya akan mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi saudara, ingat apa yang dialami Ayub. Ingat apa yang dialami Ruth, Naomi. Ingat apa yang dialami Esther dan Mordekai. Banyak lagi tokoh Alkitab. Ingat apa yang dialami Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego. Ingat apa yang dialami Yusuf. Semua mereka mengalami keadaan yang luar biasa. Kalau mereka tidak hidup benar, mereka akan goyah, tergeletak, dan tidak akan bangkit. Tetapi karena mereka orang benar, orang yang hidup mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, mereka tidak akan jatuh tergeletak karena Tuhan yang akan menopang dan memberi kekuatan baru. Sampai hari ini, nama mereka, jasa mereka, pengalaman hidup mereka menjadi motivasi bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Mereka menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kita inginkan, bukan? Jadi berkat Tuhan diberikan bagi orang-orang yang hidup hormat kepada Tuhan. Kehormatan, kemakmuran, keamanan. Ya. Tidak depresi. Karena ada Tuhan, gantungan hidup. Ya. Kalau kita hormat kepada Tuhan, suka menaati perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan bukan terpaksa, bukan karena rutinitas, bukan karena formalitas, bukan karena harus, tapi karena senang melakukan kehendak Tuhan, karena cinta Tuhan, maka kemurahan Tuhan akan terus mengikuti kita sepanjang umur hidup kita, sampai Tuhan katakan, selesai nak, ayo pulang, sorga sudah tersedia. Saudara, kemurahan hati kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada uang kita. Tuhan perlindungan kita. Sebab itu mari kita jadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Sebab berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun keadaan saudara, mari kita hidup takut akan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Bertobat dari kelakuan kita yang berdosa, berbalik ke jalan yang Tuhan mau. Cari Tuhan setiap hari. Suka membaca firman, karena iman bertumbuh dari membaca, mendengar firman, dan tentunya melakukan. Bersama Tuhan, kita semua bisa jadi pemenang. Kita tidak akan tergeletak lalu tidak bangkit. Tuhan akan menopang tangan kita. Tangan Tuhan yang menolong kita. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengalaman
membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Ada kesempatan kami membaca firman Tuhan dari Mazmur 112 dan mempelajarinya. Tuhan, tolong kami semua untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh.
Tuhan tolong kami semua untuk menjadi apa yang Tuhan mau. Tuhan tolong kami semua menghadapi proses hidup ini dengan tabah karena Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti pada waktu dan cara Tuhan. Bagian kami hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk anak sekolah minggu, anak remaja, para pemuda, para wanita dan pria. Biar kami semua hidup mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kami rindu melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan senang. Roh Kudus ajari kami dan pimpin kami. Segala kekerasan hati, belenggu si jahat, belenggu dosa. Kami mohon lepaskan kami daripada yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Tapi berilah kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat, hati yang mau dengar-dengaran. Sehingga masa depan sungguh ada bersama Tuhan dan harapan kami tidak akan hilang. Kami masuki bulan baru ini bersama Tuhan. Tolong kami, pegang tangan kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan yang baik dan berkuasa. Kepada Tuhan kami percaya. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan sungguh-sungguh. Kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna. Cinta Tuhan Yesus bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong saya dan saudara tambah hari, tambah mengasihi Tuhan. Tambah hormat kepada Tuhan. Tambah hari, tambah mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan. Dimampukan Tuhan untuk menjadi terang di dalam kegelapan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sungguh-sungguh percaya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tetap jaga protap prokes. Semangat bersama Tuhan.